Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024 di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 240013922210059. Pada hari ini saya mempraktekkan pembelajaran dengan menggunakan model PBL untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 6 Mukumuko, Kecamatan Teras Trunjam, Kabupaten Mukumuko, Provinsi Bengkulu. Mohon izin Bapak Ibu penguji sekiranya memberikan masukan dan arahan pada video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bentar teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita absen dulu ya. Ana, Arafah, Chelsea. Baiklah, untuk selanjutnya bukti cinta terhadap negara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ibu minta tolong sama Harsi untuk jadi jeri-jerinya ya. Silakan Harsi. Ya. Jadi apakah kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini? Pasti semangat ye. Nah, ulangi kembali ya. Apakah kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini? Pasti semangat ye. Oke ya. Jadi pelajaran hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, jadi yang pertama ya, dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan yang pertama, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi ya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya, Ibu mengingat kembali pelajaran sebelumnya yang sudah ya. Jadi siapa yang ingat? Masih ingat? Saya Silakan, ini Deca. pelajaran minggu lalu yaitu tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Ya. Jadi perencanaan pembangunan ekonomi itu adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian. Oke, betul jawabannya ya. Baik, untuk kegiatan intinya ya. Jadi pelajaran hari ini sebelumnya sudah dijelaskan tadi, masih ada yang ingat pelajaran yang sebelumnya ya. Jadi untuk pelajaran sekarang ini tentang faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi ya. Jadi di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi. Ya, yang pertama tanah dan kekayaan alam. Jadi tanah dan kekayaan alam suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim dan cuaca, kekayaan hasil, hutan, dan kekayaan barang tambang ya. Jadi kekayaan alam sangat berarti terutama pada tahap awal pembangunan ya. Jadi secara umumnya negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pembangunan ekonomi dibandingkan negara yang kurang memiliki kekayaan alam ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Jadi pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor pembangunan ekonomi. Jadi pertambahan penduduk akan meningkatkan
meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Akan tetapi akan menciptakan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Itu yang bagian kedua ya. Terus yang ketiga, kepemilikan barang dan modal dan penguasaan teknologi ya. Pada masyarakat yang kurang maju, kepemilikan modal seperti cangkul, bajak dan parang sangat berperan penting dalam kegiatan berburu dan bertani ya. Pada masyarakat yang modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produksinya. Terus akan tetapi ya, penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi maju. Adapun peningkatannya yang dihasilkan kemajuan teknologi diantaranya salah satunya yang pertama disewa oleh masyarakat ya, itu ya. Terus yang selanjutnya, selain itu ya, sikap masyarakat yang tidak mau bekerja keras. Ini sikap masyarakat yang tidak mau bekerja keras. Terus bekerja dengan jam yang singkat atau pendek ya. Terus malas menabung. Dan sikap negatif lainnya yang menghambat pembangunan ekonomi. Jadi itu ya, ada 4 poin yang kita bahas pada hari ini. Jadi sekarang Ibu ini ya, buat kelompok ya, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan ya, kelompok yang duduk di sini. Silakan, udah dapat semuanya ya. Silakan kelompok yang tampil yang pertama, silakan. Yang udah siap. Ya. Tuh mempresentasikan ke depan. Kan ada 4 faktor itu ya. Ada 4 faktor, tiap kelompok itu ada satu yang membahas ini. Yang 4 faktor yang Ibu bahas tadi ya, jelaskan tadi ya. Silakan. Ibu tunggu waktunya ya. Ya, silakan. Silakan baca tugasnya kelompok masing-masing ya. Silakan. Nama kelompoknya jangan lupa ya, nama kelompok.
siapa yang dulu? Yang pertama, yang presentasi ke depan. Nah, silakan kelompok 4 ya. Nah, silakan. Jadi untuk yang lain, kelompok yang lain ya. Jadi persiapkan apa yang ingin ditanyakan atau dipersiapkan ya, yang dipaparkan oleh kelompok 4 ya. Siapkan pertanyaannya, kalau ada yang ingin ditanyakan ya, kurang jelas boleh ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembangunan ekonomi yang akan dibacakan oleh kami. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB, produk domestik bruto, suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Kami membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi menjadi 4 bagian, yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Dari hasil identifikasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa sistem sosial dan masyarakat menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi, seperti adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pembangunan ekonomi. Sistem feodal pertanahan sebagian besar dimiliki oleh tuan tanah dan sebagian kecil masyarakat hanya dapat menyewa tanah. Selain itu, sikap masyarakat yang tidak mau bekerja keras, bekerja dengan jam kerja singkat atau pendek, malas menabung, dan sikap lainnya juga akan menghambat pembangunan ekonomi. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Ada. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yang dianalisis oleh kelompok. Dengan baik, sekian dari kami. Sekarang saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya. Berikan contoh nyata sikap yang menghambat pembangunan ekonomi dari faktor tersebut yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar atau di negara berkembang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan faktor pembangunan ekonomi yang dianalisis oleh kelompokmu. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah akan lebih mudah dalam meningkatkan laju pembangunan ekonominya dibandingkan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Yang B, kuantitas penduduk dan tenaga kerja. Jumlah penduduk besar akan meningkatkan permintaan barang. Dengan pendidikan dan pelatihan dapat dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Yang C, kepemilikan modal dan penguasaan teknologi. Modal dan teknologi diperlukan untuk meningkatkan pembangunan. Yang D, sistem sosial dan sikap masyarakat. Ada sistem sosial dan sikap yang menjadi penghambat pembangunan ekonomi, seperti sistem feodal, sikap tidak mau bekerja, malas menabung, dan sikap negatif lainnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak negatif yang mungkin terjadi jika faktor tersebut tidak dikelola dengan baik?
kerusakan lingkungan hidup seperti hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, berkurangnya lahan pertanian, dan akibat industri. Apakah dari kelompok 2 puas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya. Untuk yang presentasi ya. Silakan duduk di kursinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan dibacakan oleh Deca. Kepada Deca kami persilakan. Kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Pada masyarakat yang kurang maju, kepemilikan modal seperti cangkul, bajak, dan parang sangat berperan penting untuk kegiatan berburu dan bertani. Pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas. Akan tetapi, penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi maju. Peningkatan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi antara lain: 1. Meningkatnya efisiensi kegiatan produksi yang dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. 2. Meningkatkan produksi barang atau jasa yang dihasilkan karena penemuan teknologi. 3. Terciptanya barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi. 4. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adakah yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada masyarakat modern, peranan itu sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang mau bertanya? Baiklah, kami akan jawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Regil. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, pada masyarakat modern, peranan titik sangat menentukan dalam peningkatan produksi. Jawabannya adalah modal. Bagaimana kepada kelompok 4? Apakah sudah cukup? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian mungkin dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah siap ya? Biar tidak bosan ya. Jadi siap diri semuanya. Siap. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke ya, masih semangat ya? Silakan duduk ya. Ya, ini tugas yang kelompok tadi ya. Tugas LKPD-nya yang tiap kelompok tadi silakan kumpul dulu ke depan. Oke. Udah semuanya?
menit atau 8 ya? 5 menit, silakan. Silakan ya, silakan. Tunggu waktunya ya. Jadi tugasnya dikerjakan sesuai dengan perintah ya. Yang kedua, kualitas penduduk dan tenaga kerja. Jumlah penduduk besar akan meningkatkan permintaan barang dengan pendidikan dan pelatihan dapat dihasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Yang ketiga, pemilihan modal dan penguasaan teknologi. Modal dan teknologi diperlukan untuk meningkatkan pembangunan. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Ada sistem sosial dan sikap. Nah, waktunya udah habis ya. Silakan tugasnya dikumpulkan di depan. Jadi untuk pembelajaran dari ini udah selesai ya, presentasi udah ditampilkan. Jadi ketiganya kesimpulan lagi ya. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Silakan. Silakan Asri. Kesimpulannya, faktor-faktor yang dipandang oleh ahli ekonomi. Baik, bagaimana perasaan sekarang ini belajar ekonomi? Menyenangkan? Menyenangkan ya? Iya. Baiklah, pembelajaran sudah selesai. Ditutup dengan doa. Kita doa dulu sebelum pulang ya. Silakan untuk ketua memimpin doanya. Doa mulai. Udah ya untuk pembelajaran hari ini ya, udah selesai ya. Jadi kita pertemuan yang berikutnya jangan lupa tadi belajar ya. Jadi ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.